Assalamualaikum anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna dari Pancasila. Anak-anak sudah hafal kan ya Pancasila ya? Namanya Panca berarti 5. Pancasila berarti ada 5 sila. Nah, ini adalah lambang Garuda Pancasila ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada lambang bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, empat kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak sudah pada hafal kan? Oke, lanjut. Pertama, bintang. Bunyinya apa sih di sila pertama itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa ya? Artinya, simbol bintang bermakna bahwa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya. Ini banyak sekali sejarahnya. Awalnya ada yang Muhammad Yamin mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, kalau tidak salah ada Allahnya ya. Lalu bagaimana mengamalkannya di sila yang pertama ini? Nah, mudah, yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi yang Islam beribadah dengan cara Islam ya, sholat, puasa, zakat, naik haji, dan seterusnya. Yang Nasrani juga begitu, mereka bersembahyang di gereja ya, kebaktian dan sebagainya. Hindu mereka sembahyang di wihara ya, dan Buddha di puranya. Kemudian Konghucu di kuilnya masing-masing. Itu pengamalannya, tidak boleh digabung-gabungkan. Islam kemudian beribadahnya di gereja ya tidak bisa ya, dan sebaliknya tidak boleh memaksakan. Lanjut. Yang kedua, rantai. Apa sih bunyinya? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya apa ya? Nah, artinya manusia itu sederajat, maksudnya sama, dan bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, ya. Gimana mengamalkan di sila kedua ini? Contohnya membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, jadi tidak boleh itu sombong, dia mah si miskin, si kaya, bodoh amat gitu ya. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu saling membantu teman yang sedang kesusahan. Yang tidak punya penghapus dipinjamkan, tapi penghapusnya dikembalikan ya. Kalau nggak dikembalikan, teman juga nggak mau minjemin. Oke, yang ketiga, pohon beringin. Apa yo sila ketiga bunyinya? Persatuan Indonesia. Artinya apa ya? Nah, artinya semua rakyat Indonesia berteduh, tuh ada tanda kutipnya, di bawah naungan negara Indonesia. Maksudnya berteduh ya sama pohonnya, pohon beringin semua. Artinya dalam satu pohon yang sama kita di bawah negara Indonesia. Bagaimana pengamalan sila ketiga? Contohnya rela berkorban demi bangsa dan negara. Jadi kalau ada orang luar atau siapapun yang menghina negara Indonesia, kita wajib membelanya. Misalnya di Facebook atau di Twitter ada menghina, tuh boleh tuh kita chatting, "Hei, jangan seperti itu," misalnya ya. "Saya ini bangsa Indonesia," dan seterusnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita orang Indonesia harus bangga dengan Indonesia. Jangan sampai kita bilang, "Saya di Indonesia cuma numpang," gitu ya. Padahal kita lahir, besar, ya bahkan mungkin nanti dipanggil Allah juga di Indonesia. Masa kita menghina Indonesia sendiri? Oke, yang keempat, kepala banteng. Apa sila keempat? Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aduh, apa sih artinya? Kok aku bingung ya? Nah, artinya musyawarah dan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Contoh pengamalannya selalu mengutamakan musyawarah. Misalnya kita menentukan daftar piket. Nah, itu musyawarah kan kira-kira hari Senin siapa, hari Selasa siapa, begitu. Termasuk ustazah jadi wali kelas kalian itu juga dalam dimusyawarahkan oleh yayasan. Ya, cuman sayangnya di Indonesia kita ini presidennya belum sampai dengan bermusyawarah ya, karena masih sistem pemilihan presidennya dengan menggunakan voting ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mengamalkan sila 4 ini dari mulai rakyatnya sampai dengan atasannya ya. Jadi anak-anak sekalian, nanti kalau sudah jadi pemimpin Indonesia, pemimpin negara, maka sila keempat ini mari kita perjuangkan. Apapun kita musyawarahkan, bukan dengan cara voting atau memilih siapa yang terkenal ya. Padahal seharusnya kita musyawarahkan mana yang paling pintar, misalnya mana yang paling bijak dan yang paling sesuai untuk menjadi seorang pemimpin, misalnya begitu ya. Bukan dengan ajang kontes keterkenalan begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian nanti kalau sudah besar jadi pejabat negara itu bisa memperjuangkan sila keempat ini, oke? Selanjutnya, sila kelima. Padi dan kapas simbolnya. Apa bunyinya sila kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa ya? Bermakna kemakmuran. Nah, maksudnya kemakmuran, contoh pengamalannya gotong royong dan tidak bergaya hidup mewah. Nah, ya. Jadi maksud dari sila kelima, keadilan sosial ini tidak ada kesenjangan sosial. Misalnya yang kaya tidak mau menolong yang miskin kemudian tidak mau bergaul dengan yang kaya. Nah, itu tidak boleh. Harusnya gotong royong ya. Terus di sini ada tidak bergaya hidup mewah. Iya, jadi barangkali ada teman kita yang belum bisa punya sepatu bagus, sepatu mahal. Terus kita di depannya pakai sepatu mahal. Kan gak enak ya. Nah, orang Indonesia pasti punya perasaan seperti itu. Orang Indonesia pasti punya perasaan seperti itu ya. Terus gimana ustazah yang kalau artis-artis itu nonjolin dia habis beli jam baru, jangan ditiru ya. Karena itu tidak mengamalkan sila kelima. Makanya jangan sering-sering nonton gosip-gosip artis. Ya, artis ini punya jam sekian ratus juta, bajunya sekian puluh juta. Itu tidak menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena barangkali di daerah lain ada yang belum bisa makan, untuk cari nasi aja susah, nyari air juga harus beli. Ada loh di daerah tertentu. Saja punya teman di Bandung, mereka kalau mau mandi harus beli air karena susah airnya. Ada tuh. Terus ada di daerah NTT misalnya, yaitu kesusahan mereka nyari makanan yang bagus ya. Nah, bayangkan kalau kita kemudian di depan mereka menunjukkan pakaian yang mahal, barang-barang yang mahal, alangkah mereka sedihnya, padahal mereka makan aja susah ya. Itu tidak menunjukkan sila yang kelima ya. Nah, sekarang kita tes ya. Lambang Pancasila. Sila pertama adalah, ayo, kepala banteng. Yang benar adalah bintang. Betul. Yang kedua, soal kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi apa ya? Persatuan Indonesia, benar nggak? Yang benar adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu tadi
arti Pancasila dan pengamalannya. Kira-kira kita sudah melakukan pengamalan Pancasila belum ya? Nah, coba anak-anak tuliskan pengamalan-pengamalan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan di kehidupan sehari-hari, baik sebagai murid, sebagai anak, maupun sebagai teman. Sudah dulu ya, Assalamualaikum.